pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini seperti yang sudah kita ketahui, ada yang namanya perdebatan di masyarakat, terutama di DKI, ya, karena belum tua dong Pak, ya, belum tua. DKI, ya adeknya. Iya. Ya ini kan yang diperbincangkan lah masalah RAPBD. Kan dulu kan yang diperbincangkan masalah RA Kartini. Sekarang ini RAPBD. Ini yang kita akan perbincangkan ini. Apa tuh Pak RAPBD Pak? Raden Ajeng Kartini. Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Ini yang jadi permasalahan. Ini kita tidak akan memperbincangkan mengenai bagaimana kata-kata Ahok yang sangat kasar, yang dibalas juga dengan anggota DPRD juga dengan balasan yang juga kasar. Menurut saya. Jadi kalau menurut saya, kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang buruk. Jadi kita tidak akan membicarakan masalah itu. Yang kita akan membicarakan adalah ya. Tapi dampak dari etika komunikasi yang buruk itu lebih besar daripada korupsi. Wah, kata siapa itu? Kata banyak orang yang nggak bener sih. Pak, jangan dengerin Pak, dia tuh rakyat nggak jelas Pak. Ya benar-benar, Anda ini rakyat nggak jelas. Loh, saya jelas rakyat kok, biarpun nggak jelas. Ini kan yang kita permasalahkan adalah mengenai bagaimana fasilitas-fasilitas yang didapat oleh sekolah-sekolah menengah terutama. Yang saya mau tahu terlebih dahulu adalah bagaimana waktu Anda masih SMP, SMA seperti itu, fasilitas-fasilitasnya. Saya tanya Komeng dulu, Komeng, waktu dulu. Komeng dulu belum sekolah Pak, masih ya, tete. Ya waktu dulu, ya. Masih waktu SMP, makanya saya Komeng dulu. Bandel Komeng nih. waktu SMP, misalnya SMA, fasilitas apa yang membuat Anda masih terkenang sampai saat ini? Uang jajan Pak. Bu, sekolah, itu kan fasilitas emang keluarga. sekolah ngasih uang jajan? Uang jajan saya jadi tidak terpakai. Karena di sekolah memberikan fasilitas pagi ada makanan kecil yang ada prasmanan Pak. Lu sekolah apaan sih, Meng? Sekolah apaan gitu? Sekolah apaan lu? Mana ada sekolah ada pagi susu. Makanan kecil, siang prasmanan. Pak, sekolahnya ada posyandu ya Pak ya? Ya, pagi itu Pak kita datang dikasih susu. Bapak ngalamin nggak zaman PBB yang ngasih? Yang dapat susu, iya. Susu. Dapat susu gratis. Saya langsung tuh Pak tuh. Ya, tapi nggak dapat susu saya langsung minum. Tabok Pak. Loh, kok ditabok? Karena saya nggak tahu gelas guru sama gelas saya beda. Iya. Gelas guru gedean. Iya. Jadi saya minum punya guru ya saya ditabok. Pak Denny. Nah, saya dapat bohong Pak dia nggak sekolah. Nah, itu saya dapat susu tuh Pak. Akhirnya dapat susu. Iya, nah siang tuh dapat makan siang. Enggak, masa tiap hari, Meng? Tiap hari Pak. Saya kan pesantren. Oh iya, kalau pesantren kan Mondok Pak, mondok. iya mondok. Artinya Alah boarding pesantren. school. Anda Ya. itu pesantren nggak ngaji. Oh, sono, Pak. Woi, sini woi. Ya, sono. Ya, sono. Bapak bisa ngomong juga? Ya bisa dong. Ya saya mana tahu Bapak bisa ngomong. Boarding school. Lah, saya kan manusia bisa ngomong dong. Manusia dari mana? Manusia dari mana? Kalau Pak Jarwo emang pernah SMP dapat fasilitas apa dulu? Pak dia SR. Oh, sekolah rakyat dulu SR. Emang saya sekolah zaman penjajah apa? Yang membanggakan Pak Denny waktu saya sekolah dulu Pak Denny. Dulu saya itu sekolah dapat buku paket yang sangat terbatas tapi semangatnya sangat luar biasa Pak Denny. Ini. Itu ya. bagaimana buku paket itu dipinjamkan kemudian Iwan Fales Pak, Iwan Fales. Kembali. Buku ini aku pinjam. Puisi Darliah nih. Kan ku tulis sajak indah hanya untuk putaran tentang mimpi malam. Jarwo males Pak. Di saat buku itu dipinjamkan, Iya. saya sisipkan surat-surat cinta di dalamnya Pak Denny. Tuh. Kemudian buku itu dikembalikan, harapan saya nanti buku itu dipinjamkan Mendapat ke teman balasan. saya lagi. Ah. Nanti dikira saya itu dapat surat cinta dari seorang cewek. Surat cintaku yang pertama, Memiliki Hatiku gembira, kedengaran melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Tut 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 tut
Kan begitu lagunya. Kalau bukan Tutah, tutut tutah, turut tutut, tutut. tutut. Iya, Kalau kata. tutut kuturut ayah ke kota. Iya. Ah, belum tentu, Pak. Ada yang tutut pepet. Jadi begitu Pak Denny. Sangat luar biasa dulu saya sekolah itu Pak Denny. Fasilitasnya ya. Lengkap dulu Pak Denny. Pasti akan berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Riko. Kata saya udah beda Pak. Karena saya percaya dengan adanya dana gitu ya, fasilitas yang mumpuni itu akan menunjang ke apa? Efek maksimalan dalam belajar contohnya Pak. Sekolah saya fasilitasnya dulu Pak. Fitness. Kuda ada sekolah saya Pak. Lo gimana sih lo? Ya ada Pak orang di sekolah kuda. Ada bagian fasilitas Pak itu Pak. Enggak, tapi saya percaya kalau ada dana ya, enggak bohong Pak, kualitas juga akan kejamin Pak. Jadi Anda yakin bahwa fasilitas yang baik akan menghadirkan juga Pastinya. murid-murid yang berprestasi? Iya Pak. Interupsi Pak, Ya. saya setuju apa kata Pak Riko. Apaan? Lo Belum ngomong apaan, apa-apaan. men? Setuju aja. Emang dia ngomong apa? Fasilitas harus ditingkati, betul ya? Tuh. No. Harus di apa? Ditingkatkan sarana prasarana di sekolah-sekolah, betul? Pak Denny sebentar Pak Denny interupsi. Ya. Ini anak muda tapi suara kayak orang tua ya. Suaranya doang. Sebentar. Tadi Pak Jarwo bilang apa? Saya anak muda suara tua. Betul. Mending saya. Saya? Ya, daripada Bapak, Ah. suara muda, muka tua. Emang tua. Kalau Fitra angkatan berapa? Aku angkatannya kalau lulus SMP itu 2003, 2003. SMA 2003. high school aku 2005. Oh, jadi waktu SMP itu masih murah ya, 2003. Bukan Pak, itu angkatannya. Oh, angkatannya. Iya, kalau fasilitas di sekolah aku tuh kayak agak lumayan gitu. Hah? Ada apa yang berkesan untuk Anda? Very basic. Very basic, Basic untuk apa? standar sekolah-sekolah pada umumnya ya Pak. Itu kalau lunch itu biasanya kita dapat school catering. Oh lah. Ya, terus kalau misalkan ini ada Kalau breakfast? apa? Breakfast? At home. Oh, at home. At home. Oh, breakfast at home. Ya. Lunch di school. Lunch at school. Oh. Kalau fasilitas sih standarnya basic gitu, kayak ada ruang main kerambol. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana yang namanya fasilitas-fasilitas seperti apa yang ada sekarang. Ini dia tayangannya. Antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta masih memanas. Namun demi roda pembangunan di Jakarta tidak terbengkalai, Kementerian Dalam Negeri kemarin melakukan audiensi dengan Ahok. Terkait dugaan dana siluman yang telah ia laporkan ke KPK, Ahok mengaku tidak akan berkompromi dengan DPRD. Dana siluman APBD DKI Jakarta memang luar biasa. Barang-barang yang bisa dibilang tidak penting justru lebih cepat digelontorkan dibandingkan biaya renovasi dan alat-alat penunjang belajar yang lebih baik. Tidak heran, aroma uang busuk proyek pengadaan barang pun sangat kental tercium. Sudah tepatkah jika sekolah yang masih belum rampung secara fisik bangunannya ini mendapatkan jatah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD DKI Jakarta 2015 untuk pembelian alat fitness dan scanner yang nilainya mencapai hampir 6 miliar rupiah. Namun karena memang tidak memesan, alat fitness ini hanya ditempatkan di gudang sekolah saja. Jadi ada dana 6M untuk fasilitas scanner dan juga fitness, alat-alat fitness. Saya mau tanya sama Cipan dulu. Menurut Anda ini masuk akal nggak? Ya Bapak kira-kira aja sendiri, ngapain dikasih alat fitness? Sekolah kan ini? Ya buat apa tujuannya? Mau olahraga? Ya kenapa nggak pakai metode zaman dulu? Lari kayak keliling lapangan. Kita generasi yang tumbuh pakai sistem seperti itu baik-baik aja bukan? Jadi Emang menurut Anda ini tidak tepat? Ya Bapak, menurut Bapak sebagai orang tua. Menurut saya sekarang Gimana menurut waktunya kita akan istirahat dulu. Nanti kita akan perbincangan lagi masalah ini ya. Setelah yang satu ini.